Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawazdiani Fitri Asusani dengan NIM 21477280 PT 08909 akan mereview jurnal yang berjudul Penelitian dan Tinjauan Beyond Meats yang merupakan inovasi yang mengganggu. Pada bagian pendahuluan, lalu daging dianggap barang mewah karena harganya yang mahal dan tidak semua orang yang mampu membelinya, yang hanya dinikmati pada hari-hari khusus atau festival. Namun, saat ini sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari dengan perkembangan ekonomi yang pesat, bahan penting dalam setiap makanan pokok di restoran atau dapur rumah, dan sumber pasokan utama bagi masyarakat untuk menambah energi. Selain itu, seiring dengan diluncurkannya pendidikan kesehatan, cara makan yang sehat telah menjadi kesulitan paling signifikan yang perlu dipecahkan untuk setiap keluarga. Tidak dilakukan lagi bahwa pasar telah meningkat dan permintaan daging telah meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Dengan perkembangan ekonomi dan popularitas pendidikan, semakin banyak orang telah menyadari pentingnya diet sehat dan berusaha untuk menemukan struktur diet seimbang yang dapat memberikan mereka tubuh yang energik untuk menyesuaikan kehidupan yang serba cepat dan efisien. Banyak orang memang menjadi lebih sehat setelah menjaga pola makan vegetarian, namun hanya sedikit orang yang bisa makan makanan vegetarian seumur hidup. Dan sulit bagi orang yang menyerah di tengah jalan untuk mulai makan daging lagi, terutama dalam 2 tahun terakhir. Diet ketogenik rendah karbon menjadi lebih populer di luar negeri, yang mendorong makanan daging dan juga lemak bertentangan dengan diet vegetarian dalam banyak hal, karena diet ketogenik yang mempromosikan makan daging menjadi lebih populer. Banyak vegetarian mulai goyah dan beberapa ahli yang sebelumnya merekomendasikan diet vegetarian juga berbalik dan merekomendasikan diet ketogenik untuk daging karena studi terbaru telah menunjukkan manfaat nyata dari makan daging. Niat awal beberapa vegan memilih vegetarian adalah untuk menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan. Sejak vegetarian, makanannya ringan dan sama sekali tidak mengandung lemak. Mereka mudah lapar dan memilih makanan yang tidak sehat seperti makan olahan. Sementara itu, diet vegan rentan terhadap kekurangan zat-zat penting bagi tubuh, seperti protein berkualitas tinggi, B12, dan kolin, yang juga dapat menyebabkan anemia dan peradangan. Selanjutnya, apa penawaran terbaru untuk mengatasi permasalahan di atas? Daging buatan muncul sebagai pengganti dan semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menggunakan kacang-kacangan dan sayuran lain sebagai bahan baku untuk menyusun protein nabati menjadi struktur daging dengan menggunakan pemanasan, pendinginan, dan tekanan, serta terus-menerus dilakukan percobaan dan perbaikan, sehingga mendekati komposisi serat daging hewani. Para ilmuwan telah memilih kombinasi terbaik dari itu, protein kacang polong sebagai protein dan minyak kelapa sebagai lemaknya. Untuk meniru rasa yang lebih mirip dari daging tersebut, daging vegetarian juga ditambahkan tepung terigu dan tepung kentang yang dimodifikasi sehingga rasanya lebih alami, tergantung pada keunggulan bahan sehat dan rasa yang sama dari daging asli. Perusahaan telah meluncurkan beberapa produk berdasarkan daging nabati, terutama berfokus kepada daging sapi, daging babi, dan daging unggas. Mereka memilih 6 jenis produk yang dijual saat ini. Mereka adalah Beyond Burger, Beyond Beef, Beyond Bread Original, Sausage,
Beyond Hot Italian Sausage, Beyond Feisty Meat, dan Beyond Beefy Meat. Produk andalannya yaitu Beyond Burger yang mengandung 20 gram protein tanpa kedelai, gluten, dan tanpa kolesterol. Kandungan lemak jenuhnya adalah setengah dari rasio lemak tanpa lemak tradisional, yakni 80/20 stik hamburger daging sapi. Beyond Meat menyoroti konsep ini saat mempromosikan produknya untuk memecahkan 4 masalah tersebut semakin menjadi masalah serius, masalah yang disebabkan oleh produksi ternak, yaitu manusia mempertimbangkan kesehatan, perubahan iklim, dan sumber daya alam melalui transformasi sayuran dari daging hewani menjadi pola makan daging nabati. Lalu apa hasilnya? Pertama, Beyond Meat mengubah target pelanggan untuk industri daging nabati. Secara tradisional, daging nabati terutama ditujukan untuk area vegan. Mempertimbangkan harga sayuran segar alami dan pecinta sayuran itu, pembeli daging nabati sangat terbatas. Satu hal terpenting yang harus disebutkan adalah teknologi yang membuat daging palsu mampu bersaing dengan daging sapi asli. Mereka menggunakan buah bit untuk memberikan tampilan daging merah pada burger dan minyak kelapa dengan cocoa butter untuk membuat marbling putih yang tidak hanya terlihat seperti protein hewani, tetapi juga terasa berair seperti daging sapi asli. Beyond Meat memberikan kemungkinan kepada seluruh pasar daging bahwa daging nabati dapat menggantikan daging, namun demikian kemungkinan ini mungkin tidak akan terjadi pada dekade-dekade berikutnya, karena kemampuan industri peternakan yang berkelanjutan dan permintaan daging di seluruh dunia. Selain itu, pengungkapan Beyond Meat dapat membuat mereka berada dalam situasi yang canggung. Pembeli vegan asli mungkin merasa tidak nyaman dengan burger berdarah dan tanpa jus. Mereka mungkin berhenti membeli dan bahkan mengkritik Beyond Meat karena pergerakannya. Di sisi lain, sulit untuk mentransfer pecinta daging ke pelanggan Beyond Burger setiap hari karena Beyond Burger lebih mahal daripada burger biasa dan masih ada beberapa perbedaan antara Beyond Burger dan daging asli. Oke. Secara keseluruhan, meskipun pada gambar 8 menunjukkan kecenderungan bahwa orang bersedia beralih ke produk substitusi daging, tidak ada jaminan untuk pertumbuhan substitusi daging yang cepat dalam beberapa tahun ke depan. Dalam kehidupan nyata, akan menjadi proses jangka panjang bagi Beyond Meat untuk mengambil alih sejumlah besar pelanggan dari industri daging karena masalah harga, kualitas, dan penerimaan masyarakat biasa. Lalu, haruskah Beyond Meat dianggap sebagai inovasi yang mengganggu? Jawaban pertama, Beyond Meat merupakan inovasi yang mengganggu dengan memperkenalkan cara baru untuk menggantikan daging biasa. Meskipun orang di Cina dan India mulai membuat daging palsu seperti bebek vegetarian dan ayam vegetarian dengan mengisolasi kedelai dengan cara manual tradisional 1000 tahun yang lalu, daging berbasis piring modern dapat diidentifikasi sebagai makhluk yang berbeda dibandingkan dengan daging vegetarian konvensional. Secara tradisional, orang yang secara manual melipat kuling kacang terlebih dahulu, menggulungnya menjadi bentuk yang mereka inginkan dan mengukusnya. Setelah matang, mereka harus membumbui dan mengasinkan dengan keras untuk menyembunyikan rasa kacang yang berasal dari daging vegetarian kuno. Yang kedua, berkembangnya seluruh dunia, khususnya di negara-negara dunia ketiga, gambar 12 menunjukkan bahwa permintaan protein semakin meningkat dan akan terus meningkat di setiap tahunnya. Sayangnya, biaya ternak dalam banyak hal telah menjadi masalah yang rumit di seluruh dunia. Dan yang ketiga,
Terakhir, Beyond Meat tidak terfokus langsung pada pelanggan tradisional pasar daging pada tahap ini. Fokus mereka adalah pengurangan daging dan omnivora. Orang-orang itu ingin membeli lebih sedikit daging dan mencari pengganti yang lebih sehat atau lebih murah. Keputusan Beyond Meat akan menghindari persaingan langsung dengan produsen daging tradisional karena orang-orang tersebut bukanlah pelanggan. Mereka setelah Beyond Meat dapat meningkatkan produk mereka dengan dua cara. Yang pertama, untuk menurunkan biaya daging luar, dan yang kedua, untuk meningkatkan rasa daging berbasis piring. Kesimpulannya, Beyond Meat tidak terfokus langsung pada pelanggan tradisional pasar daging pada tahap ini. Fokus mereka adalah pengurangan daging dan secara keseluruhan Beyond Meat akan terus berkembang sampai teknologi mereka terlampaui. Dan Beyond Meat adalah inovasi yang sangat mengganggu baik untuk industri daging nabati, nasional maupun industri daging. Produk mereka cocok untuk lingkungan dan kesehatan manusia, tetapi potensi masa depan mereka sejauh ini terbatas dan teknologi mereka dinilai terlalu tinggi. Mereka harus berhati-hati dengan arah penelitian dan strategi pemasaran karena pengikut cepat dari seluruh dunia mengejar mereka dengan cepat. Sekian review dari saya, review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.